Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. فيا عباد الله،
إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون, marilah kita semuanya senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita memperbaiki ketaatan kita kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki hidup kita. Ketika kita memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla, Rabb yang telah menciptakan kita, Rabb yang memberikan kita rizki, akan memberikan takdir terbaik untuk kita, mengabulkan segala harapan dan cita-cita kita. Karena Allah Azza wa Jalla, Allah yang telah menciptakan kita dari segumpal darah, semenjak kita berada di dalam rahim ibu kita, tidak pernah berhenti memberikan kepada kita kenikmatannya, tidak pernah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikannya. Sampai sekarang ini kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam, marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tarakana ala mathalil bayda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita di atas hamparan yang sangat putih, petunjuk yang sangat jelas, petunjuk yang sangat detail, mulai dari perkara-perkara kecil sampai perkara-perkara yang besar, semuanya dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jelasnya petunjuk Nabi kita, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang. Wala yazi'u anhu ba'dahu ila halik. Namun jika ada yang ingin mencari petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa halik, maka dia lambat laun akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan mendatangkan kaum yang lebih baik dari mereka. Ayuhal muslimun, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya, agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, di dalam sebuah hadisnya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Dan Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana dulunya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi dan para Rasul. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para Nabi dan Rasul di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul, wahai para Rasul, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kulu minat tayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu salihah, kemudian beramal salehlah kamu, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melihat, menyaksikan, mengawasi, memantau apa yang kamu kerjakan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang yang beriman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang telah dirizkikan kepada kalian. Washkuru lillah, bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma dzakara rajul, kemudian Nabi SAW menyebutkan cerita seorang pemuda. Thumma dzakara rajul yutilu safar, dia melakukan perjalanan yang sangat jauh di atas padang pasir yang sangat panas dan tandus. Asy'athu aghbar, saking jauhnya perjalanannya sampai mukanya pucat, rambutnya berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian laki-laki tersebut, kata Nabi SAW, mengangkat tangannya ke langit, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa kepada Allah, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tetapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, tetapi makanan yang dia makan dari sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, nutrisi yang dia masukkan ke dalam perutnya dari sesuatu yang haram. Nabi SAW bersabda, fa anna yustajabu lidzalik, mana mungkin Allah Azza wa Jalla akan menerima doanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ikhwatal iman, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak ada celanya, tidak ada aibnya. Sebuah doa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berada di dalam perut ikan. Nabi Yunus membaca doa, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Engkau tidak memiliki kekurangan ya Allah. Engkau maha sempurna ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Tapi aku ya Allah, hamba-Mu yang benar-benar zalim. Zalim kepada diriku, zalim kepada orang lain, dan zalim kepada-Mu ya Allah. Di dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, falaula kana minal musabbihin, seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak rajin bertasbih kepada Allah dengan doa itu, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, tentunya Nabi Yunus alaihissalam akan tetap berada di dalam perut ikan sampai terjadinya hari kiamat. Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali baik. Ketika kita bersedekah, tentu Allah Azza wa Jalla hanya menerima sedekah dari sesuatu yang halal, bukan dari sesuatu yang haram, bukan dari sesuatu yang syubhat. Ketika kita ingin berkorban kepada Allah Azza wa Jalla, tentu dari sesuatu yang halal, bukan dari sesuatu yang syubhat. Dan amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla juga amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beramal saja tidak cukup. Ketika kita niatkan ikhlas hanya kepada Allah Azza wa Jalla, itulah amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla.
Kerana dua syarat diterimanya amalan oleh Allah Azza wa Jalla. Syarat yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas hanya untuk Allah Azza wa Jalla, bukan kerana siapapun, bukan kerana keluarga, bukan kerana atasan, bukan kerana teman, bukan kerana masyarakat, tetapi benar-benar dari hati kita beribadah ikhlas hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sejatinya hidup kita itu adalah untuk Allah. Di dalam surah Al-Dhariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sejatinya langkah kaki kita, seluruh pekerjaan yang kita lakukan, bahkan setiap hembusan nafas kita, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salat kita selalu baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah Nabi SAW menceritakan seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan. Di dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, "Thalathu da'wat mustajabat," ada 3 doa yang tidak tertolak, kata Nabi SAW. Wa dzakara minhunna da'watul musafir. Kemudian menyebutkan salah satunya, yaitu doa seorang musafir. Laki-laki ini sudah melakukan perjalanan, berarti dia sudah melakukan salah satu sebab diijabahkan doa oleh Allah SWT. Ash'athu albar, mukanya pucat, rambutnya berdebu. Ketika manusia merasa ringkih di hadapan Allah, merasa lemah di hadapan Allah, merasa butuh di hadapan Allah, saat itulah doanya akan diijabah oleh Allah. Bukan seseorang yang berdoa kepada Allah dengan penuh kesombongan, dengan penuh kebesaran, tetapi doa yang diterima oleh Allah adalah dari seseorang yang merasakan dirinya lemah, benar-benar butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan laki-laki ini sudah melakukan hal itu. Yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian laki-laki itu mengangkat tangannya ke langit. Dan hadis yang bercerita tentang sunnah Nabi SAW mengangkat tangan ketika berdoa diriwayatkan lebih dari 40 sahabat Nabi SAW. Dan hadis ini adalah hadis mutawatir. Makanya para sahabat menyebutkan ketika Nabi SAW berdoa, sampai-sampai ketiaknya yang putih kelihatan. Begitu rasa butuhnya Nabi SAW kepada Allah SWT. Dan laki-laki ini telah melakukan hal itu. Dia mengangkat tangannya ke langit. Kemudian dia mengulang-ulang doanya, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Diulang-ulang doanya oleh laki-laki ini. Tetapi kata Nabi SAW, semua sebab diijabahnya doa, yaitu safar, melakukan perjalanan yang jauh dalam kondisi yang ringkih dan prihatin di hadapan Allah, kemudian mengangkat tangan ketika berdoa dan mengulang-ulang doa, semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah. Karena satu hal yang besar, wa mat'amu haram, makanan yang dia makan dari sesuatu yang haram, wa mashrabu haram, minuman yang dia minum dari sesuatu yang haram, wa ghudhiya bil haram, kemudian nutrisi yang dia masukkan dalam perutnya dari sesuatu yang haram, wa malbasu haram, pakaian yang dia pakai bercampur dengan sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabu dzalik, bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla akan menerima doa?
أقول لكم بهذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fashalli li rabbik, maka jaga salatmu. Wanhar, kemudian berkorbanlah. Jamaah sekalian, begitu banyak nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Bahkan para ulama tafsir menyebutkan Al-Kautsar itu adalah ni'amun katsira, nikmat yang tidak pernah habis-habisnya. Mufassir yang lain menyebutkan Al-Kautsar adalah telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, kita diberikan nikmat untuk minum dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat Nabi Muhammad akan minum darinya. Satu teguk air yang diminum, tidak akan ada yang haus setelah meminumnya. Dan seluruh orang yang dikeluarkan dari neraka oleh Allah Azza wa Jalla akan diberikan sebuah kenikmatan, yaitu minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fashalli li rabbik, jaga salatmu. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun sibuknya kita, jaga salat kita. Wanhar, kemudian berkorbanlah. Karena kita sudah mengatakan dalam salat kita, inna salati wa nusuki. Para ulama menyebutkan an-nusuk di sini artinya adalah berkorban. Tentu berkorban dengan sesuatu yang baik. Karena Allah Maha Baik, tidak akan menerima dari sesuatu yang kecuali yang baik. Allah tidak menerima korban yang cacat, yang patah kandungnya, yang robek telinganya, yang pincang kakinya, atau hewan yang sakit. Tetapi Allah Azza wa Jalla hanya menerima dari sesuatu yang paling sempurna. Diriwayatkan Nabi SAW berkorban dengan 2 kibas putih yang gemuk, yang bertanduk. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW? Beliau sendiri tetapi langsung berkorban 2 ekor. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita dimampukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkorban pada tahun ini. Amin. Jika kita belum mampu tahun ini, kita berdoa kepada Allah pada tahun yang akan datang, kita dimampukan oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi kita banyak uangnya, bisa jadi kita banyak hartanya, tapi hati kita tidak tergerak sedikit pun untuk berkorban hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Karena kita itu tidak memampukan diri kita. Kita tidak berdoa kepada Allah supaya dimampukan. Begitu banyak orang yang banyak hartanya, sampai-sampai Nabi memperingatkan kita, man kana lahu sa'ah, siapa yang diberikan kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla, falam yudhi, kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrubanna musallana, jangan dekati masjid kami. Sekalipun berkorban hukumnya sunnah muakkadah, tetapi kita selalu diingatkan oleh Nabi untuk selalu menjaga ibadah korban kita. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla dan diberikan istiqomah untuk selalu menjaga apa yang kita masukkan ke dalam perut kita, apa yang kita pakai, dan apa yang kita konsumsi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان كان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا يذكر الله يكفر.